Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Ambil keputusan, jangan pernah ragu-ragu. Sobat, banyak di antara kita tidak yakin ketika kita akan mengambil keputusan dalam hidup ini. Ketidakyakinan itu tampak terlihat jelas dalam diri kita, di antaranya dalam bentuk perasaan gelisah, kebingungan, dan keraguan yang selalu menyelimuti hati. Perasaan ini pada akhirnya akan membawa kita selalu dalam keadaan tertekan dan pusing yang berkepanjangan. Dan tentunya kita tidak mau dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini. Sobat, dalam Islam kita diajarkan untuk tegas dan yakin di setiap pengambilan keputusan dalam hidup ini. Ambil keputusan dan jangan ragu-ragu. Diskusi kita kali ini kita mulai dari sini. Sobat, adalah kewajiban seorang hamba untuk selalu bermusyawarah dan beristiqorah kepada Allah ketika hendak mengambil keputusan dalam hidup. Kemudian renungkanlah dalam sejenak. Setelah itu ambillah keputusan, maju dan jangan ragu-ragu. Singkat kata, bulatkan tekad, tawakal, dan mantapkan hati, agar hidup ragu-ragu dan bimbang cepat berakhir. Sobat, sebenarnya dalam menghadapi sebuah permasalahan, tidak memerlukan sikap ragu-ragu. Masalah apapun dalam hidup ini, harus dihadapi dengan tekad yang bulat dan kuat. Sebab, sifat keberanian kita dan kepemimpinan akan nampak ketika dalam proses pengambilan keputusan. Sobat, sikap ragu-ragu itu menandakan adanya ketidakberesan dalam melihat sebuah permasalahan dan ketidakbulatan tekad. Ragu-ragu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali dengan tekad, perbuatan dan keteguhan hati. Sobat, banyak kasus yang menjelaskan bahwa keputusan-keputusan kecil dan permasalahan-permasalahan sepele harus maju mundur tak pernah selesai selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, yang menjadi faktor berlarut-larutnya permasalahan ini adalah faktor orangnya. Mereka selalu ragu dan tidak punya keteguhan hati untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan begini, maka orang-orang seperti ini sama halnya memberi peluang kepada yang namanya kegagalan. Sobat, langkah yang harus kita lakukan dalam memutuskan sebuah keputusan permasalahan hidup adalah kita pelajari permasalahan yang terjadi dengan kenyataan yang ada, kemudian berdiskusilah dengan orang yang bijak, lalu beristikharahlah kepada Rabb alam semesta, kemudian berjalanlah dengan keyakinan penuh untuk menghadapi permasalahan tersebut dan menyelesaikannya. Sobat, sampai kapan kita terus goyah dan ragu? Sampai kapan kita berjalan di tempat? Dan sampai kapan kita terus ragu untuk mengambil keputusan dalam hidup ini? Sobat, menggagalkan rencana yang sudah setengah jalan adalah kebiasaan orang-orang munafik, yang dengannya selalu mempertanyakan lagi rencana yang sudah dijalankan, dan menanyakan lagi rencana-rencana yang masih akan diambil. Mereka akan selalu mengatakan, seandainya, titik-titik akan jadi begini. Jika begini titik-titik dan titik-titik. Bisa jadi titik-titik. Sobat, jika sudah begini maka, kehidupan mereka pun berdiri di atas pengandaian, berdiri di atas logika yang maju mundur dan ketidakjelasan. Dan keputusan yang diambil pun adalah keputusan yang berjalan ke arah kegagalan dan kesengsaraan. Sobat, di antara ciri orang mukmin adalah berpendirian teguh, pantang menyerah, tidak kenal mundur dan punya keinginan yang kuat manakala ketika keputusan dalam menyelesaikan masalah telah diambil. Sesungguhnya, orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Surat Al-Hujarat, 15. Sobat, kesempitan jiwa yang diakibatkan oleh sikap keraguan-raguan ini harus diakhiri dengan pengambilan keputusan yang pasti.
Sobat, manusia itu hidup hanya sekali. Hari-hari yang telah dilalui tidak akan pernah kembali. Jam yang sudah lewat tidak akan berulang lagi. Karenanya kita harus menikmati waktu yang tidak akan pernah berputar kembali ini, agar waktu dan hari-hari ini menghantarkan kita kepada kebahagiaan, dengan cara menetapkan dan mengambil keputusan. Sobat, ketika seorang muslim telah menetapkan keinginan, membulatkan tekad, dan bertawakal kepada Allah setelah sebelumnya beristiqoroh dan bermusyawarah, maka, melajulah bagaikan aliran air, meluncur ke depan laksana sabetan pedang, kokoh bagaikan jaringan waktu, dan memancar bagaikan pancaran fajar yang membelah bulan. Sobat, ujian atau cobaan dan masalah kehidupan merupakan sesuatu yang harus kita hadapi setiap hari. Dan Allah memang menghendaki keadaan manusia berbeda-beda sebagai ujian hidup. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, ujian kekurangan, musibah, kemiskinan, dan lain-lain adalah masalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut 2-3. Sobat, melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diberi ujian ataupun cobaan, dan di sini manusia akan dihadapkan pada sebuah proses pengambilan keputusan terkait dengan solusi permasalahan tersebut. Sobat, sikap seseorang dalam menghadapi cobaan dan musibah pun tentu berbeda-beda, dan proses seseorang dalam pengambilan keputusan pun juga bermacam-macam. Sobat, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari banyak alternatif solusi dengan cara yang dianggap paling efisien sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sobat, dari diskusi singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa setiap cobaan dan musibah atau masalah dalam hidup itu datangnya dari Allah, dan sudah seharusnya kita mengembalikan segala keputusan kepadanya. Namun sebelum itu, mulai sekarang, bulatkan tekad, jauhkan keraguan dan ambillah keputusan. Karena sudah pasti bahwa Allah lah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Sobat, sebelum mengakhiri diskusi kita kali ini, mari kita simak kisah Rasulullah dalam mengambil keputusan. Diriwayatkan bahwa sebelum perang Uhud, Rasulullah berdiri di depan mimbar memimpin musyawarah. Dan hasilnya adalah, para sahabat merekomendasikan agar Rasulullah turun langsung ke medan perang. Maka, Rasulullah kala itu langsung segera memakai baju perang, dan segera mengambil pedang. Namun beberapa saat kemudian, rekomendasi para sahabat itu justru membuat mereka kikuk sendiri, sehingga mereka harus berulang kali meyakinkan kepada Rasulullah. Dan di sini terjadi percakapan antara sahabat dengan Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kami telah membuatmu tidak suka, wahai Rasulullah? Bagaimana kalau engkau tinggal di Madinah saja?" Rasulullah menjawab, "Tak pantas bagi seorang nabi, jika dia telah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali, hingga Allah menentukan apa yang terjadi antara dia, Rasulullah, dengan musuhnya." Dan Rasulullah bergegas keluar dengan semangat yang tinggi. Sobat, tidak hanya pada perang Uhud saja Rasulullah bermusyawarah, namun Rasulullah juga bermusyawarah dengan para sahabat pada saat perang Badar. Demikianlah, Rasulullah juga mencontohkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang diambil melalui proses musyawarah, lalu kemudian bertawakal kepada Allah dengan semangat yang tinggi. Semoga diskusi kita kali ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa pengambilan keputusan yang tegas dan berani melalui proses yang benar adalah langkah awal menuju kemenangan dan kebahagiaan hidup.
Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dan petunjuk dalam proses pengambilan keputusan, dalam upaya untuk mencari solusi atas semua permasalahan hidup. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.